wisuda sarjana ke-50 dan wisuda pasca sarjana ke-36 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai, Sabtu 14 September 2024. Ketua, Senat Dosen beserta para wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan berdiri.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengenang jasa pahlawan, secara khusus pahlawan dalam bidang pendidikan, termasuk di dalamnya para pendahulu Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar yang telah berjasa dalam pengembangan pendidikan, pengembangan sekolah ini. Marilah kita bersama mengheningkan cipta dan mendoakan keluarga-keluarga mereka. Hening cipta dimulai. Cipta selesai. Doa pembukaan oleh Dr. Yunus Danelanus Lakopitang MTH.
Kita berdoa. Ya Allah Tuhan, Juru Selamat kami, Allah yang besar, Raja atas hidup kami, atas lembaga pendidikan ini. Oleh anugerah-Mu pada hari ini, Sabtu 14 September 2024, di Meike Hotel Convention Center Makassar, diadakan wisuda sarjana ke-50 dan pasca sarjana ke-36 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey. Kami percaya Tuhan ada di sini dan memberkati rangkaian pelaksanaan ini yang sedang berjalan hingga pada akhirnya, sehingga di dalamnya Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang punya pekerjaan dan punya lembaga pendidikan ini, hamba membuka rangkaian acara wisuda sarjana ke-50 dan pasca sarjana ke-36 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey, hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rapat Senat terbuka dibuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai. Rapat Senat terbuka Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar dalam rangka wisuda sarjana ke-50 dan pasca sarjana ke-36 pada hari ini, Sabtu 14 September 2024 di Beryl Ballroom Meike Hotel and Convention Center Makassar pukul 9:12 WITA atas nama Ketua Senat Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar dengan ini membuka rapat Senat terbuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Menyanyikan Mars Mahasiswa Sedunia oleh Paduan Suara Gita. Laporan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dalam kesempatan berbahagia ini, izinkan saya selaku Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar menyampaikan laporan. Namun sebelumnya tentu saya perlu menyapa tamu-tamu kehormatan kami yang boleh hadir dalam acara ini. Mewakili unsur pemerintah tentu yang kami hormati, Kepala LL Dikti Wilayah Pak
Dr. Andi Lukman MSc beserta jajarannya yang boleh hadir. Demikian juga kepada Kepala Pembimas Kristen Protestan Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Anda Marlin Narai. Mewakili Sinode Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda THM. Kepada Badan Pengurus Wilayah GKII, Badan Pengurus Daerah Sulsel Bara, Yayasan Pendidikan Jafri Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Bendahara Ibu Agatha Mary Chandra SE MSc, perwakilan Christian and Missionaries Alliance Indonesia, Reverend Andrew Scott Bragg PhD dan Ibu, Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri Makassar, juga Ketua Ikatan Alumni Maminasata, kepada segenap pimpinan sekolah tinggi ataupun para rektor atau ketua yang hadir. Saya lihat ada beberapa rekan dari Bisandri, dari Philadelphia, dari STT Intim, juga para sahabat, mewakili para sahabat gereja, para gembala, sinode. Saya juga lihat ada beberapa yang boleh hadir, yang kami hormati, serta seluruh keluarga wisudawan, wisudawati yang berbahagia pada hari ini. Puji syukur kepada Tuhan atas anugerahnya, sehingga pada hari ini kampus kami boleh kembali melaksanakan wisuda sarjana yang ke-50 serta pasca sarjana yang ke-36. Ini menandakan bahwa progres pelaksanaan belajar mengajar tetap berjalan efektif sehingga menghasilkan lulusan, di mana pada tahun ini program sarjana S1 yang dapat diluluskan berjumlah 92 orang dan S2 22 orang, totalnya 114 wisudawan wisudawati. Kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan tentunya penghargaan kepada pihak pemerintah yang terus memfasilitasi, terus mendukung kampus kami. Kesempatan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala LLDikti 9, Bapak Dr. Andi Lukman MSc. Terima kasih banyak dukungannya, Pak, karena dalam proses migrasi yang lalu kami sudah sangat dibantu. Juga dalam proses pengembangan dosen dalam hal mendapatkan NIDN yang sekarang bermigrasi ke NUPTKA, dan juga dalam mendapatkan jabatan fungsional. Baru 2 minggu lalu kami mendapatkan tambahan lagi 7 asisten ahli dan 2 lektor. Dan dalam waktu dekat, bulan ini ada pembukaan untuk pengajuan guru besar. Kami berharap bahwa kami akan segera mengusulkan. Memang dalam program kami ada 2 orang, dan berdasarkan hasil cek memang masih 1 orang yang juga memenuhi syarat khusus. Kami berharap bahwa dalam waktu dekat kita juga bisa punya guru besar terkait dengan S3 kita. Dan syukur karena juga kami dibantu oleh rekan-rekan yang kami hormati, Bapak Profesor Syamsul Bahri dan juga Bapak Profesor Petandean. Ini kami bersyukur bahwa ada rekan-rekan yang boleh membantu kami, juga Bapak Profesor Agustesi dalam program ini. Tapi kami berharap bahwa dalam waktu dekat juga kami bisa menambah lagi gelar guru besar. Bapak Ibu yang kami kasihi, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri sebagai laporan juga kami berterima kasih kepada pihak Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Dijen Bimas Kristen,
yang diwakili oleh Ibu Pembimas hari ini, karena juga dukungan yang diberikan sehingga proses-proses administrasi dalam pengembangan institusi boleh berjalan dengan baik, termasuk kerjasama dalam menerima dan menempatkan para alumni, termasuk dalam formasi penerimaan CPNS, P3K, penempatan-penempatan baik guru, penyuluh di kementerian juga. Ada beberapa alumni kami yang juga diterima di sana dan beberapa tempat yang lainnya termasuk di Kota Makassar kerjasama dengan Kandep Agama. Saya tidak lihat Ibu Merpati ya sebagai ketua penyelenggara, mungkin ada di antara kita juga. Kami tentu berterima kasih untuk apa yang dikerjakan. Dan sebagai laporan kami sampaikan bahwa saat ini sekolah kita memiliki 4 program studi. Yang pertama adalah program S1, program studi ilmu filsafat dengan peringkat akreditasi baik sekali. Juga program S1, program studi pendidikan agama Kristen dengan peringkat akreditasi baik sekali. Program strata 2 studi magister teologi dengan peringkat akreditasi baik sekali. Serta program strata 3, program studi teologi dengan peringkat akreditasi baik sekali. Visi kita adalah menjadi sekolah tinggi teologi Gereja Kami Injil Indonesia berkualitas unggul. Dan memang ini dalam bahasa akreditasi kami masih menuju ke sana. Tetapi paling tidak dalam pemaknaan kita, unggul ini adalah dalam prestasi kinerja yang dalam tema wisuda kali ini diutus untuk memberi buah. Paling tidak hasil pengabdian para alumni di masyarakat memiliki nilai unggul. Dan karenanya misi kita adalah menyelenggarakan pengajaran, tentu ini menyangkut tridharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas melalui sumber daya yang kompeten serta didukung dengan sarana prasarana yang baik untuk berkontribusi baik bagi masyarakat gereja maupun masyarakat pada umumnya sekaligus dalam pemenuhan amanat agung Kristus. Sebagai laporan juga kami menyampaikan keseluruhan mahasiswa pada tahun ini berjumlah 680, program S1 518 dan S2 77 serta S3 85. Adapun beberapa prestasi yang boleh diraih oleh mahasiswa pada tahun ini, baru saja mengikuti Peksiminas sampai tingkat nasional, juga atas dukungan LL Dikti, sehingga kita bisa mewakili LL Dikti 9 mengikuti Peksiminas sampai ke tingkat nasional di Jakarta. Juga acara NUDC lomba debat bahasa Inggris, meskipun kita tidak ada program bahasa Inggris, tapi kita bersyukur karena mahasiswa kita juga bisa ikut lomba debat bahasa Inggris. Dan ini menunjukkan bahwa kami sungguh-sungguh serius untuk memperhatikan daya saing global bagi para penamat. Sehingga walaupun jurusan kita berbeda tetapi kita juga mengembangkan sampai kepada kemampuan berbahasa Inggris untuk punya daya saing global. KNMTI, Lomba Debat Bahasa Indonesia, juga dalam hal Pesparawi Nasional dan tahun ini akan mengikuti Pesparawi di Kupang. Mohon dukungannya juga. Serta ada pelaksanaan KKN tematik yang memang dalam program MBKM kami mencoba untuk menyesuaikan diri. Pertama kalinya kita laksanakan di Desa Barang atau Berang di Sopeng. Dan kemudian ada juga short movie competition yang diselenggarakan oleh PASTI pada tahun 2024, di mana kita juga berpartisipasi dan juga mendapat kategori juara. Dalam tahun ini kami juga melaporkan bahwa dalam hal SDM dosen, 21 orang dosen tetap dan kemudian yang part-time juga 28 orang, ditambah dengan 5 orang misionari sebagai rohaniwan. Dan
Dari dosen-dosen ini 18 orang bergelar doktor, 6 orang sedang menempuh pendidikan lanjutan untuk doktoral, dan kemudian yang memiliki jabatan fungsional asisten ahli 15 orang, lektor 7 orang, lektor kepala 3 orang, dan sisanya sedang menyiapkan, ini yang kita perlukan, menyiapkan guru besar. Termasuk juga dalam pengembangan tenaga kependidikan, 26 orang dan ada 2 yang sedang studi lanjut juga. Dan dalam hal ini ada juga pelaksanaan dalam hal prestasi Tridharma, di mana kita juga mengikuti penulisan pedoman sekolah minggu dan remaja, ini dalam konteks masyarakat gereja. Juga penulisan artikel jurnal, baik itu jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, penulisan buku, termasuk penerjemahan buku. 3 tahun terakhir, pelaksanaan penelitian ini baik oleh dosen, mahasiswa maupun kolaborasi antara dosen, mahasiswa. Publikasi kita, jurnal nasional sebanyak 10 artikel, jurnal nasional terakreditasi Kemdikbudristek sebanyak 30 artikel, jurnal internasional sebanyak 2 artikel, jurnal internasional bereputasi sebanyak 11 artikel, artikel dalam prosiding seminar internasional sebanyak 10 artikel, penulisan buku ber-ISBN sebanyak 13. Dan kita harapkan bahwa hal-hal ini boleh memberi dampak bagi bukan hanya kemajuan institusi, tetapi pada waktu yang sama lebih kepada dampaknya, manfaatnya kepada masyarakat. Dalam pengembangan ini kami membangun kerjasama karena memang sangat dibutuhkan. Untuk itu kami berterima kasih kepada para gereja, sahabat, sponsor yang dalam hal ini terus mendukung kami. Baik itu PGTI dan yang lainnya yang ada di kota Makassar maupun di luar kota Makassar. Dalam bidang pendidikan ada 14 MOU yang boleh kami kerjakan dalam tahun ini. Dalam bidang penelitian ada 5 MOU. Dalam bidang pengabdian kepada masyarakat ada 6 MOU. Tentunya MOU ini tidak hanya sekedar kertasnya yang kita tanda tangani, tetapi tentu berorientasi pada implementasinya. Kerjasama bidang pengembangan kelembagaan juga kami bekerja sama dalam hal ini lembaga konseling keluarga kreatif. Kemudian Lembaga Alkitab Indonesia bekerja sama juga dengan Brisbane School of Theology Australia, Pioneers Australia, Hosanna Church, Presbyterian Church Korea Selatan, juga dengan CMA Amerika. Jadi kita bersyukur bahwa kerjasama ini akan terus kita galakkan dan bangun. Nanti bulan depan kami akan ada kunjungan ke Vietnam dan juga akan membangun kerjasama lagi dengan Ketua CMA Australia dan sekaligus Ketua CMA Asia Pasifik. Dalam hal pengembangan sarana prasarana, kami bersyukur dan berterima kasih kepada pihak yayasan yang terus memberikan dukungan, termasuk juga pihak gereja yang juga terus memberi dukungan dalam hal pengembangan fasilitas sarana prasarana. Dalam tahun ini ada proyek besar di mana kita sedang membangun asrama putri. Jadi para orang tua kalau ada adik-adik wisudawan-wisudawati hari ini yang mau lanjut di tahun ini atau tahun depan, silakan diutus, kami menyiapkan asrama juga untuk fasilitas, baik itu asrama putra, jadi tidak tercampur, asrama putri khusus kami akan bangun di tahun ini, sudah mulai berlantai 3 dengan kapasitas 180 sampai 200 orang. Kami harapkan ini bisa selesai dengan cepat oleh pertolongan Tuhan dan oleh kerjasama kita semua, termasuk berharap juga ada dukungan pemerintah dalam hal ini. Dan tentu selain itu, fasilitas-fasilitas utama dalam pengembangan pendidikan ada laboratorium micro teaching, komputer, bahasa, serta studio musik juga untuk pengembangan skill mahasiswa.
termasuk dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas olahraga juga untuk menjaga kesehatan, apalagi dalam masa Covid kemarin perlu olahraga juga. Jadi kita syukur karena kampus kita punya fasilitas-fasilitas badminton, basket, voli, futsal, takraw, tenis meja dan yang lainnya, termasuk gym. Dan ada hal yang tidak kalah penting, bahwa kita punya namanya JRC, Jaffrey Retreat Center di Malino. Dalam hal ini kami sedang memulai di tahun ini juga pengurusan tanah di Benteng Tinggi, dan kita juga akan ada pembangunan lagi. Doakan supaya bisa berjalan dengan baik. Hadirin sekalian yang saya banggakan, demikianlah laporan yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya informasi-informasi terkait kampus bisa dilihat di website kami atau lewat akun-akun medsos, baik itu Facebook maupun IG Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jaffrey Makassar. Dan harapan kami, kiranya kita terus bekerja sama, baik pihak pemerintah, yayasan, pihak gereja, sahabat, sponsor, orang tua yang berbahagia hari ini, dan khusus juga yang kami banggakan para wisudawan wisudawati. Mari kita terus bekerja sama untuk mengembangkan pendidikan ini, alma mater tercinta. Dan kiranya melaluinya kita akan terus berkarya, memberikan buah bagi kemuliaan Tuhan. Demikianlah sambutan saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Nyanyikan Mars dan Himne Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jaffrey oleh Paduan Suara Gita.
Orasi ilmiah oleh Dr. Mediantius Tanyit MTH didahului dengan pembacaan kurikulum vitae orator oleh Esther Elmi STH MSN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi bagi para hadirin yang diberkati Tuhan dan para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Sebelum orator kita menyampaikan orasi ilmiah, izinkan saya membacakan CV atau kurikulum vitae dari orator kita pagi ini. Nama lengkap dengan gelar Dr. Mediantius Tanyit, NIP 1970705052008011018. Tempat dan tanggal lahir Long Tungu 5 Mei 1977. Pangkat pembina golongan ruang 4C. Pendidikan terakhir S3 atau doktor pendidikan. Perguruan Tinggi Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Jabatan fungsional beliau adalah lektor kepala instansi atau unit kerja IAKN Palangkaraya, Lembaga Penjamin Mutu. Alamat kantor, Jalan Tampung Penyang, RTA Milono, Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam masa tugasnya, orator kita menempati jabatan sebagai berikut. 1. Dosen tetap IAKN Toraja, tahun 2008 hingga tahun 2022, bidang teologi perjanjian lama. 2. Dosen tetap IAKN Palangkaraya, tahun 2022 hingga sekarang sebagai dosen Home-Based S3. 3. Ketua Biro Pendidikan dan Sumber Daya Manusia GKII Indonesia Timur, tahun 2015 hingga tahun 2020. 4. Kepala LP2M IAKN Toraja, tahun 2013 hingga tahun 2019. 5. Asesor sertifikasi guru PAP, tahun 2010 hingga 2017. 6. Asesor BAN PT, tahun 2013 hingga sekarang. 7. Asesor BKD dosen Kemenak RI, tahun 2009 hingga sekarang. 8. Tim penilai Jafung dosen Kemenak, tahun 2017 hingga sekarang. 9. Kepala LPM IAKN Palangkaraya, tahun 2022 hingga sekarang. 10. Asesor Lamdik, tahun 2022 hingga sekarang. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut orator kita, Dr. Mediantius Tanyit. Kepada Bapak, dipersilahkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrey Makassar, yang saya hormati Kepala LLDikti Wilayah 9, yang saya hormati Pembimas Kristen Protestan Provinsi Sulawesi Selatan,
Yang saya hormati Ketua Umum Gereja Kemah Injil, Ketua Wilayah Gereja Kemah Injil, dan Ketua Daerah 1 Makassar. Yang saya hormati Ketua Yayasan dan Pengurus Yayasan Pendidikan Jeffrey Makassar. Dan para undangan sekalian, wisudawan wisudawati yang berbahagia hari ini. Kali ini tema orasi untuk wisuda adalah pergi dan menghasilkan buah. Satu pertanyaan penting untuk kita pikirkan dan perlu dijawab. Masih relevankah perguruan tinggi teologi saat ini dalam menjawab tantangan dan kebutuhan untuk menghasilkan buah bagi Kristus? Mutu pendidikan saat ini harus dipacu untuk mengikuti kemajuan dan perkembangan, sehingga berdampak pada eksistensi lembaga pendidikan yang menghasilkan luaran yang mampu pergi dan menghasilkan buah. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Pilihan Tuhan itu jelas dan setiap orang untuk pergi dan menghasilkan buah. Artinya, integritas iman dan kehidupan personal menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar-tawar dalam sebuah bingkai mutu pendidikan yang kemudian akan berdampak pada institusi, luaran sumber daya manusia, dan masyarakat. Dengan adanya sistem akreditasi pendidikan tinggi pada semua program studi dan institusi, membuat pendidikan teologi pun harus mengejar mutu dalam meningkatkan kualitas yang eksis pada dunia pendidikan saat ini. Menurut informasi dari Kementerian Tenaga Kerja, bahwa sebanyak 7,20 juta orang atau setara dengan 4,82% dari total angkatan kerja per Februari 2024 merupakan pengangguran. Jumlah pengangguran tersebut turun sebanyak 0,79 juta orang dibandingkan Februari 2023. Angka ini sudah lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi Februari 2020. Kemudian hal tersebut mendapat tanggapan dari seorang pengamat ekonomi yang bernama Ahmad Siregar, mengatakan bahwa ini terdapat kurang lebih 3 juta lulusan pengangguran perguruan tinggi sedang menganggur. Belum termasuk sarjana pengangguran semi yang jam kerja dan hasil produksi kerjanya jauh di bawah ukuran standar minimal. Meskipun tenaga-tenaga sarjana lulusan perguruan tinggi teologi mungkin tidak termasuk dalam kategori yang memprihatinkan, namun tidak ada salahnya untuk menjadikannya sebagai suatu indikasi dalam mengantisipasi perkembangan masa yang akan datang. Karena itu judul yang ditampilkan dalam orasi ini adalah relevansi perguruan tinggi teologi sebagai sarana pendidikan berbasis gereja untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Materi orasi ini didasarkan pada pengamatan 5 tahun terakhir, di mana pendidikan teologi yang semakin membludak dengan bertumpunya pada visi misi sesuai orientasi masing-masing lembaga dan atau sinode gereja. Tuntutan mutu dalam standar akreditasi sebagian besar menyebabkan perguruan tinggi termasuk di dalamnya perguruan tinggi teologi menjadi kelimpungan. Di sisi lain, pendidikan teologi harus memacu diri agar dapat menjawab kebutuhan dan tantangan di lapangan secara maksimal dengan menghasilkan luaran atau buah-buah yang berkualitas. Masalah pokok yang akan dibahas pada orasi ini ialah bagaimana relevansi perguruan tinggi teologi dalam menjawab kebutuhan dan tantangan pendidikan berbasis gereja agar pergi dan menghasilkan buah
berkualitas bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Pokok pikiran yang diuraikan di sini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perguruan tinggi teologi dan luaran pada hari ini siap untuk pergi dan menghasilkan buah bagi Kristus. Adapun pokok pikiran tersebut dirangkaikan dalam topik-topik pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, hakikat perguruan tinggi, visi dan misi, status perguruan tinggi, lulusan, pengguna lulusan, serta membina perguruan tinggi yang unggul. Hakikat perguruan tinggi teologi. Pada hakikatnya, pendidikan teologi adalah bentuk dari pendidikan yang berkaitan dengan kehidupan spiritualitas manusia dan Allah. Istilah teologi yang sangat sederhana adalah panduan dari kata Yunani theos yang berarti Tuhan dan logos yang berarti perkataan. Dengan demikian, teologi dapat diartikan sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan spiritual manusia dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Jika pengertian ini dikaji lebih jauh, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan teologi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan umat Tuhan di dunia ini sejak dari permulaan sampai sekarang. Kenyataan menunjukkan bahwa umat Tuhan dipelihara dan dikembangkan melalui tenaga-tenaga pendidik yang dipanggil dan dididik dalam program Allah sendiri, yang kemudian melahirkan lulusan luaran yang akan pergi dan menghasilkan buah bagi Kristus. Pendidikan teologi muncul karena adanya beraneka ragam motif dan keperluan. Yang paling umum ialah perguruan tinggi teologi lahir karena adanya keperluan gereja untuk mendidik dan melatih para calon pemimpin baik secara denominasional maupun secara interdenominasional. Tingkat keperluan gereja yang berbeda-beda dalam hal ini menyebabkan adanya tingkat dan bentuk perguruan tinggi teologi yang berbeda-beda pula. Ada juga perguruan tinggi teologi yang didirikan oleh yayasan atau kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan mempersiapkan tenaga-tenaga penginjil yang kelak diharapkan akan mendirikan gereja. Pada sisi lain, perguruan tinggi teologi juga diharapkan untuk menjadi pusat perkembangan ilmu teologi yang akan menghasilkan tenaga ahli dan pemikir-pemikir teologi yang akan mampu mengembangkan dan mempertahankan teologi dan ajaran-ajaran gereja. Keberadaan dan perkembangan perguruan tinggi cukup menarik, khususnya di Indonesia. Pada awal perguruan tinggi teologi di Indonesia diperkenalkan para utusan gereja-gereja dari Eropa dan Amerika yang datang ke Indonesia dan mendirikan gereja-gereja, sekaligus juga ada yang mendirikan perguruan tinggi teologi. Dengan sendirinya pola dan bentuk sekolah-sekolah yang didirikan tersebut mengikuti pola dan ciri dasar asalnya, baik di bidang kurikulum maupun di bidang administrasi penyelenggaraan dan peraturan-peraturannya. Perkembangan perguruan tinggi teologi di Indonesia mengikuti perkembangan gereja dan masyarakat di Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi. Menurut data yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Bimas Kristen Protestan Republik Indonesia, bahwa di Indonesia terdapat kurang lebih 326 induk gereja dan 383 perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan teologi dan pendidikan agama Kristen. Dari segi kuantitas, perkembangan perguruan tinggi teologi di Indonesia secara umum cukup meyakinkan. Namun dari sisi kualitas masih merupakan suatu tanda tanya. Apalagi dari sisi visi dan misi, apakah jelas? Dan bila jelas, apakah visi dan misi relevan atau tidak? Mudah-mudahan perguruan tinggi teologi yang sekian jumlahnya tidak sekedar nama dan kehadiran, bukan pula meniru perguruan tinggi lain yang didirikan dengan maksud untuk memperoleh nama dan keuntungan-keuntungan material. Eksistensi perguruan tinggi teologi yang semakin membludak di Indonesia hari ini, terasa gesekan yang semakin panas menyebabkan degradasi terjadi karena adanya produk dan luaran yang dihasilkan bernilai sama,
tanpa adanya ciri khas dan keunggulan dari perguruan tinggi teologi tersebut. Seharusnya perguruan tinggi teologi tetap mempertahankan mutu dan sumber daya pendidik, kurikulum, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi sebagai bagian yang mendasar dalam menciptakan luaran yang mampu pergi dan menghasilkan buah bagi Kristus. Visi dan misi perguruan tinggi teologi. Keberadaan dan keberlangsungan hidup sebuah perguruan tinggi teologi sangat ditentukan oleh visi dan misi yang dimilikinya. Bagaimanapun bentuk, betapapun lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki, serta siapapun yang berperan di dalamnya, tanpa visi yang jelas tentang apa, siapa dan bagaimana sosok dan bentuk manusia yang akan dihasilkannya, tidak akan mampu menawarkan produk tanpa identitas dan merek yang jelas, tentu sulit untuk dipasarkan. Selanjutnya, sebuah perguruan tinggi perlu mempunyai misi yang jelas, yaitu rumusan tentang tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Kata visi berarti mampu melihat. Dalam konteks perguruan tinggi teologi, visi merupakan pemetaan target dan pemandu yang akan menjadi titik pandangan jauh ke depan yang akan dicapai. Agar kita tetap melayani, kita harus mempunyai visi. Visi itulah yang mendasari pelayanan kita sehingga apapun yang terjadi, kita akan tetap melayani. John Maxwell mengatakan bahwa visi adalah gambaran jelas tentang apa yang akan dilihat oleh sang pemimpin, dicapai atau dilaksanakan oleh kelompoknya. Kemudian Rick Warren berkata, visi adalah kemampuan untuk melihat kesempatan yang ada dalam situasi sekarang. Visi sangat menentukan langkah untuk mencapai keberhasilan, baik dalam satu organisasi maupun dalam satu personal project. Tetapi visi harus didukung oleh misi. Kemudian kata misi berarti satu tugas yang harus dikerjakan atau tanggung jawab yang harus dilakukan. Misi tersebut akan menjadi daya dorong dan kendali untuk menetapkan skala prioritas dari seluruh aktivitas lembaga tersebut. Perguruan tinggi teologi yang tidak jelas misinya akan menghasilkan lulusan menganggur dan mengembara yang tidak mustahil dapat menciptakan gejolak keributan yang memalukan. Dengan melihat kemajuan dan perkembangan yang ada saat ini, perguruan tinggi teologi ditantang untuk terus berpacu dalam kemelut perubahan dan sistem yang semakin rumit. Oleh karena itu, visi dan misi memiliki arti penting bagi perguruan tinggi teologi yang kemudian dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Status perguruan tinggi teologi dalam perkembangan dan sistem pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa status dan pengakuan itu sangat perlu. Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional menyatakan adanya dua bentuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, yaitu oleh pemerintah dan masyarakat atau swasta. Untuk perguruan tinggi yang mengacu pada pola tunggal, maka pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri sebagai badan yang menentukan kriteria status baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dengan difungsinya Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Akreditasi Mandiri, maka status akreditasi perguruan tinggi dengan aturan yang baru ke depan hanya akan ada dua, yaitu terakreditasi dan tidak terakreditasi dan unggul. Bagaimana dengan status perguruan tinggi teologi? Perguruan tinggi teologi di Indonesia mulanya tidak terlalu memikirkan status akreditasi dari pemerintah. Karena ada yang menentukan status dan pengakuannya adalah gereja sebagai pendiri dan penyelenggara serta pengguna lulusan. Dengan kata lain bahwa lulusan yang semata-mata hanya untuk memenuhi keperluan gereja. Kemudian pada sekitar tahun 70-an, pemerintah menerbitkan perguruan tinggi, menertibkan perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi teologi yang memberikan gelar
kesarjanaan disyaratkan untuk mendapat status dari pemerintah, dan mahasiswa diberikan peluang untuk mengikuti ujian negara yang sering disebut dengan ujian nasional, seperti perguruan tinggi swasta umumnya, melalui koordinator perguruan tinggi yang dulu disebut dengan kata Kopertis. Dan mahasiswa yang lulus ujian negara mendapat ijazah negara. Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, maka perguruan tinggi teologi berpeluang mendapat status dan akreditasi dari pemerintah melalui dua jalur. Jalur Kementerian Pendidikan Nasional dan jalur Kementerian Agama Kristen Republik Indonesia. Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kaitan dengan Badan Akreditasi Nasional, kini beberapa sekolah tinggi teologi dan fakultas teologi di Indonesia telah mendapat status akreditasi dari BAN-PT atau LAM. Namun masih ada sekian banyak perguruan tinggi teologi yang belum mendapatkan status akreditasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan dan pemahaman. Status akreditasi pemerintah tidak diperlukan karena lulusan perguruan tinggi teologi memang bukan untuk konsumsi pemerintah. Persyaratan untuk mendapat status dan pengakuan pemerintah cukup sulit untuk dipenuhi. Kenyataan membuktikan bahwa begitu banyak perguruan tinggi teologi yang tidak memenuhi standar pendidikan, bahkan memberi gelar yang beraneka ragam tanpa mengikuti nomenklatur yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah. Ketiga, adanya sistem regulasi berbasis IT membuat beberapa sekolah tinggi teologi mengalami kesulitan, termasuk pangkalan data yang tidak dipahami. Sebenarnya status perguruan tinggi teologi tidak perlu menimbulkan masalah karena status dan akreditasi bagi suatu perguruan tinggi harus ditentukan oleh pengguna lulusan perguruan tinggi itu sendiri. Jadi jika gereja yang menampung dan menggunakan lulusan perguruan tinggi teologi, maka gerejalah yang seharusnya memberikan status akreditasi baginya. Namun, karena pemberian gelar diatur dalam aturan pemerintah, maka perguruan tinggi teologi perlu mengikuti aturan pemerintah yang berlaku. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu diwaspadai. Yang pertama, jangan sampai karena mengejar status sehingga perguruan tinggi teologi kehilangan hakikatnya yang sesungguhnya sebagai lembaga pendidikan dari gereja, oleh gereja, untuk gereja, bagi kemuliaan Tuhan. Sesuai dengan mandat firman Tuhan, pergi dan menghasilkan buah. Yang kedua, mendirikan perguruan tinggi yang asal nama tanpa menghiraukan mutu, bahkan hanya merupakan arena untuk mengobral gelar demi kepentingan tertentu. Keadaan yang semacam ini tentu akan merusak citra perguruan tinggi teologi dan gereja dalam pelayanan. Lulusan perguruan tinggi teologi, pemberian ijazah dan gelar bukanlah sebuah jaminan mutu, namun ditentukan dari luaran yang akan mengimplementasikan bidang keahliannya di lapangan untuk menjawab kebutuhan gereja dan masyarakat. Perguruan tinggi teologi yang baik adalah perguruan tinggi teologi yang lulusannya dibanggakan dan menjadi rebutan para pengguna. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bahwa walaupun begitu banyak perguruan tinggi teologi di Indonesia yang setiap tahunnya menamatkan sekian banyak alumni, namun di gereja-gereja masih terdapat keluhan di sana sini tentang kekurangan tenaga pelayan gereja. Di mana letak masalahnya? Dikhawatirkan bahwa produk tenaga pendidik lulusan sekolah-sekolah teologi mungkin tidak relevan dengan kebutuhan sekolah, gereja dan masyarakat. Ada beberapa hal kemungkinan menjadi penyebab. Kurikulum pada perguruan tinggi teologi tidak didasarkan pada kebutuhan gereja atau sekolah sebagai pengguna lulusan. Kurikulumnya mungkin saja kurikulum jiplakan, apalagi dengan sistem
Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang menjadi tuntutan saat ini. Yang kedua, tenaga pendidik di sekolah teologi yang mungkin lulusan alma mater yang hebat dengan gelar yang tinggi, tetapi belum pernah mengalami pengalaman pelayanan di lapangan dan tidak tahu kondisi lapangan. Memang benar bahwa jika seorang ingin menjadi pelayan atau pendidik yang baik, belajarlah dari seorang yang pernah berhasil sebagai seorang pelayan atau pendidik yang dapat diteladani. Yang ketiga, mahasiswa yang diterima tidak memenuhi standar rohani yang baik dan akademik terjamin. Perlu melakukan seleksi yang benar untuk menghasilkan lulusan berkualitas dan berhasil. Tidak menerima mahasiswa pelarian dan tidak meluluskan mahasiswa yang tidak lulus. 4, alumni yang kurang siap turun melayani, lebih cenderung menuntut dan memperebutkan kursi dan kenikmatan, namun enggan terlebih dahulu melakukan servis yang baik dan memuaskan. Yang kelima, konsumsi yang mungkin berselera terlalu tinggi, yang merindukan pelayan ukuran malaikat yang tak kunjung muncul dalam menentukan pilihan terbaik. Kemungkinan inilah yang menyebabkan adanya gereja-gereja besar yang tak bergembala bertahun-tahun karena menunggu datangnya gembala yang akan sanggup menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya kondisi tersebut di atas, maka perguruan tinggi teologi seharusnya tidak menawarkan pasaran satu lulusan berkualitas rendah yang hanya puas dengan selembar ijazah dan gelar kesarjanaan, yang pada gilirannya akan menciptakan inflasi dan pengangguran di lapangan. Pengangguran sarjana di Indonesia seperti telah dikemukakan di atas memang memprihatinkan, baik di kota-kota maupun di desa. Mari kita menjalani panggilan pelayanan yang jelas dan benar, pergi dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Pengguna lulusan perguruan tinggi teologi. Latar belakang keberadaan lembaga pendidikan teologi mengindikasikan bahwa pada hakikatnya perguruan tinggi teologi dari gereja oleh gereja untuk gereja. Artinya, perguruan tinggi teologi lahir dari kebutuhan gereja. Rev Koppel, seorang tokoh gereja sekaligus sebagai pendidik, memberikan komentar yang sangat tepat bahwa hakikat pelayanan gereja seharusnya mendikte atau menentukan jenis pendidikan teologi karena gerejalah yang akan menjadi pengguna lulusannya. Untuk mempertahankan relevansi perguruan tinggi teologi maka perlu diciptakan keseimbangan antara penawaran lulusan perguruan tinggi teologi dan permintaan tenaga pelayan dari gereja atau masyarakat. Sangat diperlukan kearifan dan pengkajian terus-menerus dari lembaga pendidikan teologi. Bagaimana dengan gereja atau masyarakat sebagai pengguna lulusan perguruan tinggi teologi? Sebenarnya wajar-wajar saja bila gereja dan masyarakat mengkritik, bahkan menolak lulusan perguruan tinggi teologi karena berbagai alasan. Namun di pihak lain, gereja dan masyarakat sebagai pengguna lulusan harus pula bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam memberikan masukan-masukan yang tepat dalam upaya menciptakan relevansi dan keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga pelayan gereja. Partisipasi gereja dan masyarakat dalam hal ini antara lain memilih dan mengutus bibit-bibit unggul ke sekolah teologi yang bukan saja merasa terpanggil tetapi juga berbakat dan berkarunia, cakap dan cerdas, serta berkepribadian yang meyakinkan. Yang kedua, memilih dan menempatkan lulusan perguruan tinggi teologi pada posisi yang sesuai dengan karunia dan bidang keahlian yang bersangkutan. Penempatan yang salah akan merugikan baik pelayanan maupun gereja atau lembaga yang dilayaninya. Dalam hal ini gereja sebagai pemakai perlu menerapkan semboyan the right man on the right place. Yang ketiga, paket program pendidikan yang
selesaikan seorang alumnus perguruan tinggi teologi tidak cukup untuk digunakan seumur hidup. Apalagi dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan yang terus akan berubah. Oleh karena itu, bagi gereja dan sekolah sebagai pemakai lulusan perguruan tinggi teologi perlu memelihara pelayan-pelayan yang dimilikinya dengan tetap merencanakan refreshing atau studi lanjut dan sejenisnya secara berkesinambungan. Mengembangkan perguruan tinggi unggul. Sudah jelas bahwa siapa saja yang ingin survive di arena persaingan yang ketat perlu menciptakan keunggulan-keunggulan tertentu sebagai ciri khas dan daya tarik tersendiri, sehingga bagaimanapun juga pilihan nomor satu akan tetap melekat padanya. Untuk mengembangkan suatu perguruan tinggi teologi yang unggul diperlukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dibutuhkan pemimpin yang berkarisma sehingga gaya dan pengaruhnya demikian rupa akan kelak tergambar dalam kehidupan peserta didiknya. Sudah jelas bahwa tidak semua pemimpin mampu melahirkan generasi dan tidak semua orang mampu memimpin. Yang kedua, pengembangan spesialisasinya. Yang ketiga, seleksi dan evaluasi serta disiplin yang ketat harus selalu dikemukakan pada sebuah perguruan tinggi teologi. Rasio antara tenaga pendidik dan peserta didik seharusnya seimbang sehingga terjadi interaksi berkualitas yang saling membangun di antaranya. Yang kelima, memelihara dan mempertahankan relasi yang baik dengan semua stakeholder pada sekolah tinggi teologi. Untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang semakin ketat ini pada gereja dan sekolah, maka perguruan tinggi teologi perlu memiliki nilai-nilai yang memberikan kemampuan dan sekaligus menjadi roh yang dalam menghadapi tantangan zaman. Yang pertama, perguruan tinggi harus memiliki integritas dan moralitas. Integritas menyangkut sifat dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewajiban dan kejujuran. Moralitas menyangkut akhlak, budi pekerti, susila, ajaran tentang baik dan buruk, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket, adat sopan santun. Seorang pendidik harus memiliki tanggung jawab untuk menjalankan misi dan mandat yang dipercayakan kepadanya. Seorang pendidik harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan memiliki keberanian untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya dan mengambil risiko atau pengorbanan untuk kepentingan orang banyak. Memiliki visi pribadi. Seorang pendidik harus memiliki visi secara pribadi, yang tentunya visi itu harus segaris dengan visi lembaga tempat mengabdi. Visi seorang pendidik akan menginspirasikan tindakan dan membantu membentuk masa depan. Visi adalah masa depan yang realistis, dapat dipercaya dan menjembatani masa kini dan masa depan yang lebih baik sesuai kondisi yang diharapkan. Wisdom, yaitu kearifan seorang dalam memutuskan sesuatu sehingga keputusan adil dan bijaksana. Bijaksana memiliki makna lebih dari kepandaian dan kecerdasan. Pendidik setiap saat dihadapkan dengan situasi yang rumit dan sulit untuk mengambil keputusan karena terdapat perbedaan kepentingan antara kelompok masyarakat dan mereka yang akan terkena dampak keputusannya. Keteladanan seorang pendidik dan pelayan adalah sikap tingkah laku yang dapat menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Keteladanan berkaitan erat dengan kehormatan, integritas, dan moralitas pendidik atau pelayan itu sendiri. Menjaga kehormatan. Seorang pendidik harus menjaga kehormatan dengan tidak melakukan perbuatan tercelah, karena semua perbuatannya menjadi contoh bagi orang lain. Dan sadarlah bahwa kita adalah surat Kristus yang terpancar bagi dunia ini. Keberikut beriman.
Beriman kepada Tuhan Yesus Kristus merupakan dasar utama dalam menjalani kehidupan. Seorang pelayan atau pendidik adalah manusia yang biasa dengan semua keterbatasan secara fisik, pikiran, dan akal budi, sehingga banyak masalah yang tidak akan mampu dipecahkan dengan kemampuannya sendiri. Iman kepada Yesus Kristus dapat menjembatani antara keterbatasan manusia dengan kesempurnaan yang dimiliki Tuhan. Agar kekurangan itu dapat diatasi, iman juga merupakan perisai untuk meredam keinginan dan nafsu-nafsu dunia, serta godaan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan sebuah tugas dan tanggung jawab. Kemampuan berkomunikasi. Berkomunikasi dengan baik merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pelayan atau pendidik, dan juga merupakan sebuah bagian penting yang menentukan keberhasilan dan menjawab tantangan serta kebutuhan dalam gereja masa kini. Untuk mencapai hal tersebut, maka seorang pelayan atau pendidik harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, kegagalan dalam menjalankan komunikasi dapat menimbulkan keadaan yang kurang harmonis dalam sebuah komunitas. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penutup ini Bapak Ibu Saudara sekalian, wisuda merupakan acara yang gembira dan tanda syukur atas keberhasilan lembaga perguruan tinggi serta peserta didik dalam menunaikan baktinya. Secara khusus, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai telah menamatkan para wisudawan wisudawati dalam yudisium yang telah dilaksanakan sebelumnya, menjadi satu kebanggaan tersendiri atas keberhasilan yang dicapai. Namun di sisi lain, para wisudawan wisudawati hari ini harus memaknai firman Tuhan dalam Injil Yohanes 15 ayat 16 yang berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Firman Tuhan ini harus menjadi komitmen diri yang terus terlihat dan terimplementasi dalam setiap waktu. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang terus terjadi, maka Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar harus terus berbenah diri untuk tetap eksis sebagai perguruan tinggi teologi yang berkualitas. Untuk wisudawan wisudawati harus tetap mempertahankan integritas iman serta karakter Kristus yang dimana saudara-saudari akan terus pergi dan menghasilkan. Tinggi Filsafat Teologia Jafrai oleh Aldorio Flavius Lele. Tinggi Filsafat Teologia Jafrai oleh Aldorio Flavius Lele MTH untuk program studi magister dan program studi ilmu filsafat. Dilanjutkan Maurice Andrew Supling MTH untuk program studi pendidikan agama Kristen. Saya akan membacakan kepada kita semua secara khusus kepada para wisudawan wisudawati surat keputusan untuk program studi Magister Teologia dan program studi S1 Ilmu Filsafat, dan saudara-saudari yang dipanggil namanya dipersilakan untuk maju ke depan. Surat keputusan nomor 028/SK/STFTJ/Romawi 9/2024 tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada hari ini, Sabtu 14 September 2024. Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar menimbang bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan satu jenjang program pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar perlu diwisuda. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2.
Kepmendiknas nomor 178/U/2003 tentang gelar dan lulusan program perguruan tinggi. 3. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 2842/SK/BAN-PT/Akred/M/Romawi 5/2021 tanggal 11 Mei 2021. 4. Izin penyelenggara Dirjen Bimas Kristen nomor 584 tahun 2022 tentang pemberian izin penyelenggaraan program Stratum 2 program studi teologi tanggal 13 Juni 2022. Memperhatikan pertimbangan rapat pimpinan STFT Jafrai Makassar pada tanggal 10 September 2024 memutuskan menetapkan 1. Mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diwisuda pada tanggal 14 September 2024. 2. Mahasiswa yang diwisuda berhak memakai gelar kesarjanaan sesuai dengan jenjang program pendidikan yang telah diselesaikan. 3. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 14 September 2024, Direktur Pascasarjana STFT Jafrai, Dr. Robi Panggara MTH, NIDN 091-808-8002. Tembusan 1, Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai Makassar, 2, Arsip. Berikutnya lampiran surat keputusan nomor 028-SK-STFTJ-Romawi 9-2024 tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada Sabtu tanggal 14 September 2024. 1. Magister Teologi Konsentrasi Teologi atas nama Hana Tasya dengan predikat kelulusan sangat memuaskan. Dua, Stephen Marta Gozali, predikat kelulusan sangat memuaskan. Tiga, Reza Mensis, predikat kelulusan sangat memuaskan. Empat, Yaminus Yikwa, predikat kelulusan sangat memuaskan. Lima, Yosua Tabuni, predikat kelulusan sangat memuaskan. Enam, Teli Tumarar, predikat kelulusan cum laude. Tujuh, Ilenus Penggu, predikat kelulusan cum laude. Delapan, Napier Wenda, predikat kelulusan sangat memuaskan. Sembilan, Yolanti Wirano, predikat kelulusan cum laude. Sepuluh, Marsaila, predikat kelulusan magna cum laude.
11. Rapinus, predikat kelulusan sangat memuaskan. 12. Betsy Turu Padang, predikat kelulusan cum laude. 13. Marcelia Yusita Audina, predikat kelulusan cum laude. 14. Neti Patabang, predikat kelulusan cum laude. 'Berikutnya Romawi 2 Magister Teologi Konsentrasi Studi Biblika. Pertama, LP Yanti, predikat kelulusan cum laude. 'Berikutnya Julianus Bui, predikat kelulusan magna cum laude. 3 Magister Teologi Konsentrasi Pendidikan Agama Kristen. Pertama, R. Maria Magdalena, predikat kelulusan sangat memuaskan. 'Berikutnya, Binardi Siagian, predikat kelulusan sangat memuaskan. 3. Verius Felix Iba, predikat kelulusan sangat memuaskan. 4. Yulindra Esentia, predikat kelulusan sangat memuaskan. 4 Magister Teologi Konsentrasi Holistic Child Development. Pertama, Vince Agustina Daisiu, predikat kelulusan sangat memuaskan. 2. Rosyanti Ferayanti Bambarehi, predikat kelulusan magna cum laude. 'Demikian surat keputusan untuk penetapan mahasiswa yang diwisuda hari ini, terkhusus untuk mahasiswa pasca sarjana. Selanjutnya, surat keputusan nomor 026-ST-FTJ-Romawi 9-2024 tentang penetapan mahasiswa-mahasiswi yang diwisuda pada hari ini Sabtu, tanggal 14 September 2024, program studi ilmu filsafat. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai menimbang bahwa mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan satu jenjang program pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai perlu diwisuda. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kepmendiknas Nomor 178/U/2003 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi. 3. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 367 garing SK garing Ban PT garing Akret garing PT garing Romawi 4 garing 2021 tanggal 27 April 2021. 4. Izin penyelenggaraan Ditjen Bimas Kristen nomor 583 tahun 2022 tentang pemberian izin penyelenggaraan jenjang strata 1 program studi pendidikan agama Kristen tanggal 13 Juni 2022. Memperhatikan pertimbangan rapat pimpinan STFT Jafrey pada tanggal 6 September 2024 memutuskan menetapkan 1. Mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu filsafat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diwisuda pada tanggal 14 September 2024. 2. Mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu filsafat yang diwisuda berhak menyandang gelar akademik Sarjana Filsafat atau SFil. 3. Demikian surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 14 September 2024, Ketua STFT Jafrey, Dr. Robi Panggara, MTH, NIDN 0918880002. Tembusan 1, Ketua Yayasan Pendidikan Jafrey, 2, Arsik. Berikutnya lampiran surat keputusan nomor 026 garing SK garing STFTJ garing Romawi 9 garing 2024 tentang penetapan mahasiswa yang diwisuda pada hari ini Sabtu tanggal 14 September 2024 program studi ilmu filsafat. 1. Delvi Yanus, predikat kelulusan sangat memuaskan. 2. Nataliati, predikat kelulusan sangat memuaskan. 3. Jefferson, predikat kelulusan sangat memuaskan. 4. Abigail Habibti Tikva Sarceyoku, predikat kelulusan sangat memuaskan. 6. Jerickson Nastorius Akanboy, predikat kelulusan sangat memuaskan. 7. Octavian Sionari, predikat kelulusan sangat memuaskan. 8. Olivia Ayuwandini, predikat kelulusan sangat memuaskan. 9. Penison Yikwa, predikat kelulusan sangat memuaskan. 10. Rielci Tatimu, predikat kelulusan sangat memuaskan. 11. Ronce Mijele, predikat kelulusan sangat memuaskan. 12. Sarce,
Predikat kelulusan dengan pujian. Theophilus Marelviato Aquila. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Tikson Itlai. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 15. Michelle Hendrik. Predikat kelulusan dengan pujian. Piti Murib. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 17. Yutin Wenda. Predikat kelulusan Abednego Yusman. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 19. Angelina Gresita Zagoto. Predikat kelulusan dengan pujian. 20. Apri Darius Kula. Predikat kelulusan dengan pujian. 21. Beatrice. Predikat kelulusan dengan pujian. 22. Kresti Windy. Predikat kelulusan dengan pujian. 23. Krisa Janet Kogoya. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 24. Delphi Ningsi Neolaka. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 25. Libertini Bitara. Predikat kelulusan dengan pujian. 26.
27. Margareta Otniel. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 28. Melda Tesi. Predikat kelulusan dengan pujian. 29. Nelson Nuban. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 30. Paulina. Predikat kelulusan dengan pujian. 31. Ruth Aktalia Joni. Predikat kelulusan dengan pujian. 32. Samelina Padalani. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 33. Septi Padalani. Predikat kelulusan dengan pujian. 34. Stefanus. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 35. Tiorlaksmi Aulina Silayan. Predikat kelulusan dengan pujian. 36. Victory Immanuel. Maaf, saya ulangi. 36. Victory Immanuel. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 37. Virginia Misela Bano. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 38. Yosua Somakila. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 39. Elsiana Lolo Alo. Predikat kelulusan sangat memuaskan. 40. Ivan Pratama Saputra. Predikat kelulusan dengan pujian. 41.
Andi Prasasti Saputra. Predikat kelulusan dengan pujian. Salma Nikah. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Yuni Anastasia. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Demikian lampiran surat keputusan untuk penetapan mahasiswa yang diwisuda untuk program studi ilmu filsafat ditetapkan di Makassar pada tanggal 14 September 2024. Ketua STFT Jafrai Makassar, Dr. Robi Panggara MTH, NIDN 0918088002. Selanjutnya saya akan membacakan surat keputusan program studi pendidikan agama Kristen. Surat keputusan nomor 030 garing SK garing STFTJ garing angka Romawi 9 garing 2024 tentang penetapan mahasiswa-mahasiswi yang diwisuda pada hari ini Sabtu tanggal 14 September 2024 program studi pendidikan agama Kristen. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai menimbang bahwa mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan satu jenjang program pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai perlu diwisuda. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Kemendiknas nomor 178/U/2003 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi. 3. Surat keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 360/Ban-PT/Akred/PT/angka Romawi 4/2021 tanggal 27 April 2021. Keempat, izin penyelenggaraan Ditjen Bimas Kristen nomor 583 tahun 2022 tentang pemberian izin penyelenggaraan jenjang strata 1 program studi pendidikan agama Kristen tanggal 13 Juni 2022. Memperhatikan pertimbangan rapat pimpinan STFT Jafrai pada tanggal 6 September 2024 memutuskan menetapkan 1. Mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan agama Kristen yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diwisuda pada tanggal 14 September 2024. Kedua, mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan agama Kristen yang diwisuda berhak menyandang gelar akademik sarjana pendidikan. Ketiga, demikian surat keputusan ini dikeluarkan dengan ketentuan bahwa bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 14 September 2024, Ketua STFT Jafrai Makassar, Dr. Robi Panggara MTH, NIDN 0918088002, tembusan Ketua Yayasan Pendidikan Jafrai, kedua, Arsip. Lampiran surat keputusan nomor 030/SK/STFTJ/angka Romawi 9/2024 tentang penetapan mahasiswa yang wisuda pada hari ini, Sabtu tanggal 14 September 2024, program studi pendidikan agama Kristen. 1. Oktavivianita.
predikat kelulusan sangat memuaskan. Dua, Arni Lestari, predikat kelulusan sangat memuaskan. Tiga, Misak Matius, predikat kelulusan sangat memuaskan. Keempat, Melki Aso, predikat kelulusan sangat memuaskan. Lima, Jessica Valencia, predikat kelulusan sangat memuaskan. Enam, Julani Vernika, predikat kelulusan sangat memuaskan. Tujuh, Senia Amanda, predikat kelulusan sangat memuaskan. Delapan, Cindy Elistina, predikat kelulusan sangat memuaskan. Sembilan, Edi S. Jelau, predikat kelulusan sangat memuaskan. 10, Febri Handayani Mayai, predikat kelulusan sangat memuaskan. Sebelas, Meliana Barak, predikat kelulusan sangat memuaskan. 12, Nur Wahida, predikat kelulusan sangat memuaskan. 13, Prengki Yanto, predikat kelulusan sangat memuaskan. 14, Heni Monika Tawaru, predikat kelulusan sangat memuaskan. 15, Altiana Siska, predikat kelulusan dengan pujian. 16, Erika Idom, predikat kelulusan
sangat memuaskan. (17) Gidau, predikat kelulusan sangat memuaskan. (18) Heirene Dian Catherine, predikat kelulusan sangat memuaskan. (19) Jovita Anastasia Tesalonika, predikat kelulusan sangat memuaskan. 20 Christine Sarah Madaun, predikat kelulusan sangat memuaskan. (21) Christina Yafet, predikat kelulusan dengan pujian. (22) Leli Marcella Borang, predikat kelulusan dengan pujian. 23 Leni Marlina Tadung, predikat kelulusan sangat memuaskan. 24 Novia Kerin, predikat kelulusan sangat memuaskan. 25 Saryani, predikat kelulusan sangat memuaskan. 26 Sally, predikat kelulusan sangat memuaskan. 27 Sisilia Anugrah Duka, predikat kelulusan dengan pujian. 28 Yolanda Y. Malihing, predikat kelulusan sangat memuaskan. 29 Mardini Silva, predikat kelulusan sangat memuaskan. 30 Sibon Terifosa Aganit, predikat kelulusan sangat memuaskan. 31 Jani Eka Klisia, predikat kelulusan sangat memuaskan. 32 Novarista,
Predikat kelulusan sangat memuaskan. Putri Wani Angelin, predikat kelulusan sangat memuaskan. Filia Kenesti, predikat kelulusan dengan pujian. Gracella Luther, predikat kelulusan dengan pujian. Rani Juniati Putri Milkias, predikat kelulusan sangat memuaskan. 37, Julianus Soleh, predikat kelulusan sangat memuaskan. 38, Jumanto, predikat kelulusan sangat memuaskan. 39, Vera Agustriani, predikat kelulusan sangat memuaskan. 40, Yunus Ayub, predikat kelulusan sangat memuaskan. 41, Sera Sore, predikat kelulusan sangat memuaskan. 42, Aan Prisaldi, predikat kelulusan sangat memuaskan. 43, Erik Yohanes, predikat kelulusan dengan pujian. 44, Kevin Samuel Pangurian, predikat kelulusan dengan pujian. 45, Marvendi Elisa, predikat kelulusan sangat memuaskan. 46, Nando Gelardo, predikat kelulusan sangat memuaskan. 47, Riolosmidi Lawai Bilung, predikat kelulusan sangat memuaskan. 48,
48. Joshua Dwi Kristensen, predikat kelulusan sangat memuaskan. 49. Risaldi Syaputra, predikat kelulusan dengan pujian. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 14 September 2024, Ketua STFT Jafrai Makassar, Dr. Robi Penggara MTH, NIDN 0918088002. Ikrar janji alumni Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai dipimpin oleh Joshua Dwi Kristensen SPD. Para wisudawan dan wisudawati dipersilakan berdiri. Janji alumni. 1. Kami alumni Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai berjanji akan menjunjung tinggi nama baik alma mater tercinta. 2. Kami alumni Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai berjanji akan bertanggung jawab dengan penuh dedikasi untuk menggunakan dan menyumbangkan pengetahuan yang telah kami miliki untuk kemuliaan Allah dan kebahagiaan sesama manusia. 3. Kami alumni Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai berjanji akan melayani sebagai hamba Allah yang setia, menyanyikan Mars Alumni dipimpin oleh Kevin Samuel Panggurian SPD dan pianis Yunus Ayub SPD. Para wisudawan dan wisudawati dipersilakan untuk kembali berdiri.
Doa pengukuhan oleh Dr. Daniel Ronda THM. Para wisudawan dan wisudawati dipersilakan untuk berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memimpin dalam doa pengukuhan untuk saudara-saudara kita yang diwisuda pada hari ini secara Kristiani. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini momen bersejarah dalam hidup para wisudawan masing-masing bersama keluarga. Mereka telah menyelesaikan pendidikan dan diwisuda. Mereka akan menyandang gelar kesarjanaan dalam bidang masing-masing. Hari ini teguhkanlah mereka ya Tuhan. Biarlah diploma atau lembar ijazah yang mereka terima akan bukan hanya sebuah pencapaian akademis belaka, tetapi kemudian dapat dipakai, digunakan, dan juga bermanfaat bagi gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau mengutus mereka, meneguhkan mereka dan mengukuhkan mereka. Kiranya Tuhan terus menyertai perjalanan hidup mereka, masa depan mereka. Tuhan akan memakai mereka dan Tuhan akan menyertai langkah-langkah mereka. Tuhan akan membuat mereka berhasil dan dituntun dalam kehidupan mereka. Mereka akan selalu menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam apapun yang mereka perbuat, dan sertailah Tuhan apapun yang mereka kerjakan. Berkati keluarga yang bersama dengan mereka ataupun tidak bersama dengan mereka. Tuhan menyertai mereka semua pada momen-momen bahagia ini. Kami mengukuhkan mereka semua di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sambutan pertama, kesan dan pesan mewakili orang tua wisudawan oleh Pendeta Henry Luther MTH. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan ini dan izinkan saya mewakili orang tua wisudawan, wisudawati menyampaikan kesan dan pesan pada acara wisuda pagi hari ini. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Dikti Wilayah 9, yang terhormat Kepala Bimas Kristen Protestan Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia Pusat, yang terhormat Ketua dan Pengurus Yayasan Pendidikan Japrai Makassar, yang terhormat Ketua STFT Japrai Makassar, beserta unsur pimpinan, para dosen, karyawan, karyawati STFT Japrai Makassar. Yang terhormat para undangan, orang tua, wisudawan, dan yang saya banggakan, wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh anugerahnya diberikan kesempatan bagi kita bersuka cita bersama untuk menghadiri wisuda
sarjana yang ke-50 dan pasca sarjana yang ke-36 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar. Pada hari ini Sabtu 14 September 2024. Sekalipun dalam momen yang berbahagia ini kita juga berduka, berbelasungkawa yang dalam karena seorang wisudawan, Ivan Pratama Saputra dari Sintang, Kalimantan Barat, beberapa hari yang lalu harus berpisah dari ayahnya yang ia kasihi karena dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi hari ini oleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, ia boleh bersama dengan kita untuk mengikuti wisuda pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang istimewa ini, mewakili orang tua wisudawan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang dalam kepada pihak Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar yang telah menghantar anak-anak kami sampai pada capaiannya memperoleh gelar sarjana baik S1 maupun S2 sehingga hari ini boleh diwisuda. Sebagai orang tua, kami merasa sangat bersyukur dengan penuh sukacita melihat putra-putri kami menyelesaikan perjalanan akademis mereka di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafrai Makassar ini. Tidak hanya pendidikan akademik yang mereka dapatkan, tetapi juga nilai-nilai iman dan kehidupan yang mendalam yang kami yakini akan menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan pelayanan mereka di masa depan. Kami sangat terkesan dengan dedikasi dosen-dosen, staf, dan seluruh komunitas kampus dalam membimbing, membentuk karakter mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat perjuangan anak-anak kami tidak mudah, kami sangat terharu. Mereka telah berjuang melewati berbagai tantangan, baik dari segi akademis maupun pribadi. Namun dengan dukungan lingkungan yang penuh kasih di sekolah ini, mereka mampu menghadapinya dengan tegar dan penuh iman yang pada akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan mereka di kampus yang tercinta ini. Bagi saya secara pribadi, momen ini mempunyai kesan memori sejarah yang takkan pernah terlupakan. Karena opa saya sendiri, Pendeta Leonard Santi, berasal dari Manado, sebagai generasi awal yang juga pernah belajar di institusi ini, yang pada waktu itu disebut Sekolah Alkitab Malam Makassar, ya, Sekolah Alkitab Makassar. Dan pada akhirnya dia diutus ke Kalimantan Barat menjadi tenaga misionaris lokal dari Jafrai Makassar. Kepada para wisudawan dan wisudawati yang terkasih, halo, apakah kalian berbahagia pada hari ini? Haleluya. Ya, mewakili orang tua, saya ingin berpesan agar selalu mengingat bahwa perjalanan kalian tidak berhenti di sini. Gelar yang kalian terima hari ini adalah langkah awal dalam pelayanan yang lebih besar bagi Tuhan dan sesama. Teruslah berjuang dalam mengembangkan diri, berlandaskan kepada iman dan kebenaran firman Tuhan. Selalu rendah hati dalam pencapaian kalian dan ingatlah bahwa panggilan terbesar kalian adalah melayani, bukan dilayani. Jadilah saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kalian. Kami yakin dengan bekal yang kalian terima di sini, kalian siap diutus untuk pergi dan menghasilkan buah. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh unsur pimpinan, dosen,
dan karyawan-karyawati Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Javrai Makassar yang telah mendidik, membimbing anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memampukan anak-anak kita untuk menjadi hamba-hambanya yang setia dan berbuah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sambutan kedua, Ketua Yayasan Pendidikan Javrai oleh Ibu Mega Agatha Mary Chandra SE MSI. Shalom, selamat siang buat kita semuanya. Yang terhormat Ketua Umum GKII, yang terhormat Ketua CNMA, yang terhormat Kepala LLDT Wilayah 9, Dr. Andi Lukman MSI, yang terhormat Pembimas Kristen Protestan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Randa Marlin Narai, yang terhormat Ketua Wilayah Indonesia Timur, yang terhormat Ketua GKI Daerah Sulsel Barat, yang terhormat Ketua IKA Pusat, Ketua IKA Maminasata, dan teman-teman Badan Pengurus Yayasan, yang terhormat Ketua STT Intim, STT Bisandri, STT, yang terhormat hamba Tuhan, perwakilan sinode dan para pendeta gembala Gereja Sahabat di Makassar, dan yang terhormat pada orang tua, wisudawan, shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya mewakili Bapak Ketua Yayasan yang saat ini tidak di tempat, beliau ada di luar kota. Puji syukur kepada Tuhan oleh rahmat dan anugerahnya. Pada tahun ini kita mengikuti pelaksanaan wisuda sarjana yang ke-50 dan pasca sarjana yang ke-36 Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Javrai Makassar. Pada saat yang berbahagia ini, dengan bersukacita saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Javrai Makassar yang telah berhasil menyelesaikan perjalanan akademik mereka. Wisuda kali ini mengusung tema diutus untuk menghasilkan buah. Yohanes 16. Dari tema ini ada harapan dan doa bagi para wisudawan untuk menjadi hamba Tuhan yang membawa dampak bagi orang banyak, bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam dunia yang terus berkembang ini, tentu kita menghadapi tantangan dalam pelayanan. Namun firman Tuhan dalam Injil Yohanes mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang menetapkan setiap orang untuk pergi menghasilkan buah. Menetapkan para wisudawan dan wisudawati saat ini. Bukan kita yang memilih, Dia yang telah memilih kita untuk melayani dan mempermuliakan namanya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada kita. Tidak lupa juga kepada seluruh rekan-rekan Badan Pengurus Yayasan, para sahabat,
serta keluarga yang selalu memberikan dukungan moral selama perjalanan ini. Kepada semua wisudawan berbahagia, kemanapun saudara-saudari melanjutkan perjalanan, tetaplah mengingat bahwa kita ini adalah utusan Allah yang sudah diperlengkapi dan ditetapkan untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, mari kita tetapkan rendah hati, tetap melayani sampai di mana Tuhan izinkan kita, sampai di pelosok daerah pun, ataupun sampai di luar negeri, tetaplah rendah hati, karena kita adalah hamba Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Glory, Ketua Yayasan STT Jeffrey Insinyur Samuel Arnold Saputra. Tuhan memberkati sekalian. Sambutan ketiga, Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia oleh Dr. Daniel Ronda, THM. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Dan terima kasih atas kedatangan yang pertama Dr. Andi Lukman. Thank you Pak, sudah datang bersama kami, Kepala LL Dikti 9. Sangat penting kehadiran Bapak bagi kami di sini. Kami sangat senang. Ibu Marlin, terima kasih sudah datang. Senang sebagai pembimas partner yang selalu memperhatikan dan datang ke tempat ini. Dan juga tentunya Ketua Misi SEMA, thank you Pak Andi bersama Ibu. Dan tentunya teman-teman sahabat dari rekan sejawat STT, pimpinan STT, baik dari STT Intim, STT Bisandri, STT Philadelphia, thank you banyak atas kehadiran dan kita terus berpartner di dalam tugas tanggung jawab kita di Sekolah Teologi. Tentu juga kami mengucapkan selamat dan atas kehadiran para pimpinan gereja, rekan sejawat, hamba-hamba Tuhan dari berbagai sinode, para pendeta maupun gembala yang hadir karena persahabatan ini maupun karena faktor ada keluarga anak yang hadir dalam acara wisuda ini. Tentu yang berbahagia adalah para orang tua daripada wisudawan. Selamat datang di Kota Makassar bagi yang berada di luar Makassar yang datang khusus dalam acara ini. Sekali lagi jangan pulang sebelum jalan-jalan di Kota Makassar ya. Dan menikmati makanan-makanan yang khas di sini, termasuk coto Makassar, gitu ya. Dan juga tentunya Ketua Daerah kita, Ketua IKA Pusat, Ketua IKA Maminasata, dan juga teman-teman lain yang hadir pada saat ini. Suatu sukacita kita pada hari ini boleh hadir. Oleh sebab itu izinkan pertama-tama saya mengucapkan selamat atas wisuda yang berlangsung pada hari ini. Dan kiranya ini pencapaian yang terjadi ini hendak menjadi suatu syukur bagi kita. Bahwa kita pulangkan syukur ini kepada Tuhan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, kita kembalikan hormat dan kemuliaan kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini sebagai pimpinan gereja tentunya juga sekaligus menyampaikan selamat datang, menyambut saudara-saudara sebagai hamba-hamba Tuhan dalam gereja lokal dan mengutus saudara-saudara juga ke berbagai denominasi dunia pendidikan dan lembaga pelayanan lainnya. Pesan untuk para wisudawan tentu masih berujuk kepada diutus untuk menghasilkan buah. Saya berharap pencapaian kesarjanaan ini harus dibarengi dengan karakter yang semakin serupa dengan Kristus yang mempertunjukkan buah-buah dalam pelayanan.
Ini adalah sebuah proses seumur hidup dan bukan hanya satu kali ini saja. Memang ke depan akan ada banyak tantangan-tantangan pelayanan yang sangat berat. Oleh sebab itu saya berharap saudara memperhatikan dengan serius masalah-masalah yang akan menghancurkan saudara-saudara. Karena dalam survei yang diwisuda di berbagai sekolah teologi, 25 tahun kemudian ditanya kembali, yang sisa hanya 25%. Ini menjadi tantangan, terutama apalagi di dunia digital ini. Secara khusus saya meminta para wisudawan untuk memperhatikan penyakit kesehatan mental yang sangat diwaspadai, termasuk satu penyakit baru di kalangan Gen Z yang saya lihat penamat-penamat ini, yaitu procrastination, penyakit suka menunda-nunda. Ini masalah terbesar di Gen Z yang saya baca jurnal di Jepang tentang jurnal industrialisasi dan bisnis di Jepang. Mereka terpaksa kembali melatih generasi muda ini untuk berdisiplin bekerja karena ini menjadi fenomena dunia. Saya berharap saudara memperhatikan arah akibat dari perkembangan dunia digital ini, termasuk sekularisasi, hedonisme, materialisme, budaya pop yang konsumtif itu, sehingga tidak akan menghancurkan saudara di dalam pelayanan. Pada kesempatan ini kami juga menitip pesan kepada para wisudawan, jangan pernah melupakan alma mater, dukunglah, promosikanlah, doakanlah, karena ketika nama sekolah ini terus harum dan baik, saudara sendiri sebagai alumni akan terangkat nama saudara. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan banyak selamat kepada seluruh sivitas akademika STFT Jeffrey, terutama secara khusus ketua bersama jajarannya, para waket, pimpinan, dosen, karyawan atas kerja keras yang tiada henti untuk kemajuan pelayanan ini. Begitu pula pihak yayasan, Ibu Mary thank you banyak, Pak Samuel tidak hadir pada hari ini karena ada di Jakarta dengan tugas khusus. Kiranya Tuhan terus memberkati pengorbanan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Jeffrey. Kemudian juga para orang tua wisudawan, teruslah dukung sekolah STFT Jeffrey ini dalam doa. Dan saya minta secara khusus, jadilah corong dalam mempromosikan, menceritakan keindahan bersekolah di STFT Jeffrey. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati pelayanan kita semua. Amin. Sambutan keempat, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 oleh Dr. Andi Lukman MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Shalom. Yang kita hormati bersama, yang kita muliakan, Ketua Umum GKII, Bapak Dr. Daniel Ronda. Ini teman lama. Kasih Pak. Tentunya kita hormati semata Ketua CNMA Indonesia, yang kita hormati bersama Kepala Bimas Kristen Protestan Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Anda Marlin Nerai. Terima kasih Bu.
yang kita hormati bersama Ketua Wilayah GKII Indonesia Timur, dan kita hormati bersama Ketua GKII Daerah Sulawesi Selatan Barat, yang kita hormati, yang kita muliakan Ibu Agatha Mary Chandra SMSI sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Jeffrey, tentunya beserta pengurus lainnya. Yang kita hormati bersama Bapak Dr. Maidian Tius Tajid MTH, pembawa oral ilmiah luar biasa. Makasih banyak Pak. Yang tentunya kita hormati, kita banggakan bersama Ketua STT Jeffrey, beserta para wakil ketua, para anggota senat, para dosen dan sivitas akademika. Yang kita hormati adalah pimpinan perguruan tinggi yang sempat hadir pada saat ini. Yang kita hormati perwakilan gereja, para pendeta, dan gembala sidang. Yang kita hormati bersama Ketua IKA Pusat, Ketua IKA Maminasata, dan yang kita hormati bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tentunya yang berbahagia pada hari ini para orang tua dan keluarga wisudawan, dan yang kita banggakan bersama para wisudawan dan hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena diberikan kesehatan, kesempatan untuk menghadiri suatu acara yang luar biasa pada hari ini, yaitu rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana ke-50 dan pasca sarjana ke-36 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jeffrey Makassar. Ini merupakan gambaran kepada kita semua bahwa betapa pengelola dan penyelenggara daripada STF Jeffrey Makassar ini telah berjuang, telah berusaha, telah bekerja keras, telah bekerja ikhlas, dan tentunya bekerja tuntas pada hari ini. Yang kita saksikan adalah pelaksanaan wisuda yang merupakan kerja tuntas dari sebuah perguruan tinggi. Oleh karena itu, pada kesempatan yang ini atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada pengelola dan penyelenggara atas segala upayanya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan baik. Dan tentunya telah melaksanakan praktik-praktik terbaik dalam rangka penyelenggaraan perguruan tinggi. Apa yang dilaporkan oleh, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa memang kita ini sudah luar biasa. Beberapa prodi memang sudah mempunyai akreditasi yang baik sekali, dan tentunya ini suatu prestasi yang luar biasa bagi suatu perguruan tinggi. Oleh karena itu harapan kita semua bahwa apa yang didapatkan ini mari kita jaga dan terus kita tingkatkan. Itu tentunya. Kenapa kita bisa seperti ini? Karena yang pertama bahwa STPT Jeffrey ini adalah taat asas. Taat asas itu melaksanakan segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pengelola atau penyelenggara itu sendiri. Kita hormati semua itu. Kenapa kita bisa seperti ini? Kemudian yang kedua, tata kelola dan manajemen di sini itu sangat baik. Karena kunci daripada suatu perguruan tinggi, ketika tata kelola dan manajemen perguruan tinggi sangat bagus, itu berarti di situ ada berjalan suatu dinamisasi. Di situ ada harmonisasi. Di situ ada kebersamaan, di situ ada sinergitas, dan tentunya selalu lahir cinta. Nah, kalau di kampus sudah lahir cinta, itu sudah luar biasa. Cinta itu menimbulkan rasa rindu. Rasa rindu itu, ya rasa memiliki. Kalau rasa rindu itu sudah ada di kampus, maka rasa memiliki itu pasti ada. Pengembangan kampus itu pasti kita lakukan dengan baik. Apakah itu pengelola, apakah itu penyelenggara. Sehingga harapan kami bahwa mari kita teruskan tata kelola dan manajemen perguruan tinggi yang baik. Di sini tidak pernah terjadi konflik. Oleh karena itu harapan kita semua mari menjaga semua itu. Kemudian daripada itu, hal-hal yang perlu kita kembangkan memang adalah yang pertama adalah SDM. Tidak ada perguruan tinggi yang hebat dan terkenal Indonesia kecuali SDM yang hebat. Di samping tadi manajemen dan tata kelola. SDM. Luar biasa apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Sekarang ini kami dari LITI mendorong ada 3 hal tentang sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengembangan kualifikasi. Bagi teman-teman yang semua yang masih S2, silahkan mengembangkan ke S3. Karena tidak menutup kemungkinan pengertian nanti dosen itu berubah, Pak.
Saat ini pengertian dosen itu S2 dan mempunyai jabatan fungsional. Tapi tidak menuntut di negeri sekarang tidak mau menerima lagi kalau S2. Tidak mau memberikan lagi mata kuliah kalau bukan S3. Jadi hati-hati. Kualifikasi pendidikan harus kita dorong ke jenjang yang paling tinggi. Dan kami dari pemerintah siap memberikan beasiswa untuk itu. Dan tidak ada kesempatan bagi dosen semua untuk tidak mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kualifikasi. Yang kedua yang harus ditingkatkan adalah jabatan fungsional. Dosen itu tidak boleh tidak dikatakan dosen kalau tidak mempunyai jabatan fungsional. Hanya tenaga pengajar. Dan luar biasa semua di sini kan kita sudah mempunyai jabatan fungsional di guru besar. Perkembangan guru besar di Ledik 9 saat ini sangat luar biasa. Selama saya menjabat kepala didik sekarang ini sudah 89 guru besar yang hadir. Saya selalu katakan bahwa untuk menjadi guru besar itu sebenarnya tidak sulit tapi tidak sulit sebenarnya tidak mudah tapi tidak sulit, Pak. Tidak mudah tapi tidak sulit. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena untuk jenjang ini kan ya persoalan dokumen saja. Yang dinilai kan tridharma. Kalau menjadi lektor kepala guru besar itu ya sedikit-sedikit jurnal saja. Tapi itu dosen harus membuat jurnal. Jangan terlalu susah. Dan kalau ini direncanakan dengan baik, memang 10 tahun itu bagi dosen bisa menjadi guru besar. Dan ini sudah terjadi di Ledik 9. Sudah terjadi, Pak. Sudah beberapa guru besar kita yang masih sangat muda. 36 tahun sudah guru besar. Tapi ada juga yang tua. 69 tahun baru guru besar. Kenapa? Karena lambat direncanakan. Ini persoalan perencanaan saja. Kalau kita rencanakan dengan baik, dan sekarang juga enak sekali karena sistem yang ada sekarang ini, wah enak sekali sudah digital. Dulu itu sebelum digital masih manual, ya hilang-hilang kita punya dokumen. Karena persoalan dokumen saja, Pak. Hilang jurnal kita, hilang SK-SK mengajar dan semua. Hilang, Pak. Nah, sekarang tidak. Ketika ada data kita berkembangan, kita laporkan di sister. Dan itu secara digital nanti, sister akan memberikan informasi. Kamu sudah eligible untuk guru besar. Silahkan mengusulkan. Sekarang seperti itu, Pak. Jadi tidak ada alasan lagi. Jadi mohon teman-teman sadarlah. Yang lama-lama di jabatan asisten naiklah ke lektor. Yang lama-lama di lektor, naiklah lektor kepala. Sadarlah, Pak. Karena luar biasa, Pak. Karena kalau kita guru besar kan, setelah guru besar sudah Tuhan di atasnya. Iya, karena masyarakat itu kan, kalau guru besar itu maha guru kan, maha guru, ya di atasnya mahasiswa lah. Ya, maha guru itu ya luar biasa, Pak. Semua hal harus, pandangan masyarakat itu semua hal harus diketahui. Jadi ya di bawah Tuhan itu. Yang ketiga, yang harus kita kembangkan memang adalah semua dosen harus kompeten. Kompeten itu dibuktikan dengan adanya pemerintah memberikan penghargaan sertifikasi. Itu buktinya. Jadi buktinya ketika pemerintah memberikan sertifikasi itu dibarengi dengan tunjangan sertifikasi. Ini luar biasa. Sekarang pemerintah sangat konsen dengan dosen karena memberikan penghargaan yaitu tunjangan sertifikasi. Nah kalau kita sudah mendapat tunjangan sertifikasi itu adalah 1 kali gaji pokok daripada ASN. Jadi ya sama saja kalau kita ASN. Itu pun 65 tahun kita pensiun. Nah kalau kita guru besar kan 70 tahun baru pensiun. Bisa NDK sampai 80 tahun. Dan kalau kita guru besar, kita diberikan 3 kali gaji pokok oleh ASN. Ya sekitar 15 jutaan lah. Banyak toh? Banyak, Pak. Apalagi dari yayasan juga kasih gaji dan semuanya. Itu luar biasa. Jadi berkarir sebagai dosen luar biasa karena di samping kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah, penghargaan untuk kesejahteraan kita, akhirat sudah pasti, Pak. Akhirat sudah pasti. Itu bagi dosen-dosen itu celaka betul kalau jadi neraka dia. Celaka betul, Pak. Karena amal jariahnya itu terus bahkan setelah meninggal sudah. Biasa kalau ada mahasiswanya, ada lulusannya yang sudah bekerja dengan baik, itu sudah luar biasa jadi amal yang. Jadi 3 hal ini yang harus kita kembangkan dan saya kira ini yang menjadi dasar kita, Pak Ketua. Kami menunggu komunikasi kita terus. Karena betul-betul kami dorong ini, prioritas program kami dari itu mendorong
SDM karena yakin sekali ketika SDM itu hebat, maka proses yang dilakukan itu pasti hebat. Tidak ada proses hebat menghasilkan yang tidak hebat. Ya, jadi mari kita kembangkan itu. Kemudian mungkin hal lain yang harus kita kembangkan sarana prasarana. Saya kira kampus di sana sudah besar sekali. Yang kita kembangkan sekarang itu adalah karena ini kan era luar biasa, teknologi. Tidak bisa lagi kita bendung-bendung itu. Jadi mungkin kalau membangun gedung saya kira cukup, ya. Karena sekarang ini kuliah berbasis tembok, apalagi tidak ada AC-nya, ya sudah ketinggalan. Tinggalan makin. Kita kuliah saja di pantai, Pak. Kita kuliah di taman-taman saja. Sekarang, bagi dosen kalau hanya ingin menularkan ilmunya, transfer ilmu ke mahasiswanya, itu saja. Tidak bisa lagi. Bukan tidak bisa, tapi kurang-kurangin itu. Karena sekarang ini Pak, dengan sistem informasi yang luar biasa, siapa yang bisa menahan itu ilmu? Ketika mahasiswa itu mau katakan, saya mau ilmu ini, langsung didapat. Nah terjadi persoalan ketika dosennya tidak update, bisa-bisa mahasiswanya lebih banyak referensinya daripada dosennya. Bisa-bisa seperti itu. Oleh karena itu, dosenku semua, update ke. Update ke, Pak. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa sistem pembelajaran berbasis tembok satu arah tidak boleh lagi. Dulu itu Pak, sebelum teknologi luar biasa, masih banyak referensinya dosen itu mungkin dari buku. Mungkin masih bisa disambungkan 2-3 buku supaya mahasiswanya tidak tahu. Tapi sekarang tidak boleh, tidak bisa ditahan-tahan itu namanya. Oleh karena metode pembelajaran itu harus dirubah berdasarkan indikator kinerja utama daripada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekarang ini ya harus partisipatif, harus kolaboratif. Makanya tadi ya kita belajar di pantai, di taman apa supaya talenta-talenta mahasiswa keluar, talenta-talenta dosen bisa juga keluar. Sehingga bisa bersama-sama berkolaborasi dengan mahasiswa dan semuanya. Kemudian yang keempat tadi, sekarang ini sudah masuk tahun kelima. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu saya terkesan sekali tadi dengan pembawa orasi. Kenapa Indonesia banyak sekali penganggurannya? Nganggur Pak. Setiap wisuda menganggur. Ini sebelum kebijakan ini kan menganggur. Kenapa menganggur? Karena kita hanya terlalu pintar Pak. Kurang keterampilan dan karakter. Oleh sebab itu Pak Jokowi melalui Mas Menteri mengambil namanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah kenapa ini banyak menganggur? Karena dunia usaha, dunia industri tidak cukup dengan pengetahuan saja, pintar saja. Tapi mereka membutuhkan orang-orang yang terampil dan orang-orang yang berkarakter. Sehingga diambillah kebijakan ini. Bahwa harus ada keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan dan karakter. Nah, untuk itu maka harus menghubungkan mahasiswa dengan dunia usaha, dunia kerja dengan dunia-dunia lainnya. Misalnya kita di filsafat ya mungkin kerjasama dengan apa? Gereja atau siapa. Sehingga mahasiswa ini betul-betul dihubungkan dengan dunia kerja. Apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia kerja, industri, itu kita siapkan di program tinggi. Sehingga kurikulum sekarang tidak boleh hanya satu. Harus 2, 3, 4 berdasarkan minat dan bakat dari mana mahasiswa itu. Tidak bisa lagi kita terlalu kaku bahwa hanya satu kurikulum saja. Kita perguruan tinggi tidak boleh ego merumuskan sendiri kurikulum itu. Karena kurikulum itu dirumuskan untuk kepentingan daripada dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Oleh karena itu, kolaborasi inti daripada Merdeka Belajar ini. Mudah-mudahan ini sudah masuk dan berdasarkan data yang ada, bahwa memang pengguruan sudah mulai. Alumni daripada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu sekarang luar biasa. Masa tunggunya hanya 4 bulan. Ini luar biasa Pak. Oleh karena itu harapan kita kepada Pak Ketua semuanya, mari menghubungkan diri kita dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Mari merumuskan kurikulum bersama dengan mulai kolaborasi. Kemudian yang kelima, ini cita-citanya Pak Ketua dan saya kira kita cita-cita semua adalah pengembangan kelembagaan. Sekolah tinggi ini ya harus berubah lah. Masa pimpinannya hanya ketua? Harus rektor.
Ya, setuju? Nah, karena ketua itu banyak Pak. Ketua RT, ketua RW, ketua... Nah kalau Pak Rektor kan pasti, pimpinan perguruan tinggi nih. Jadi minimal berubah jadi institut Pak. Ini sekarang kan kita sudah dua prodi. Ya yayasan tambah 3 lah jadi universitas. Dan saya kira kita mau terbuka untuk ini karena kita kan potensi kita luar biasa Pak. Kenapa? Orang lain bisa. Di Eledikt ini sekolah tinggi itu sudah dihitung jari Pak. Tinggal dihitung jari, sedikit sekali. Apalagi kita kan ada S3, S2. Masa masih kita mau sekolah tinggi? Jadi mulai sekarang barangkali bikin timnya Pak. Saya pengen tahun depan kita wisuda dipimpin oleh rektor. Kan kalau mau jadi institut kan tinggal tambah 1 prodi. Kalau mau jadi universitas tinggal tambah 3. Berubah Ki Pak. Berubah Ki. Kan pasti teman-teman yang lain kan pengen prodi-prodi yang artinya bukan berarti harus yang lain lah. Kita tawarkan kepada masyarakat. Karena saya tahu sekali Jepre ini Pak luar biasa. Semangatnya, kebersamaannya. Kenapa kita tidak pergunakan itu untuk mengembangkan kelembagaan kita? Bikin Pak Ketua. Bikin timnya besok ya. Konsultasi dengan saya. Gampang sekarang Pak, kalau kita usulkan itu enggak sampai 1 bulan itu sudah keluar SK-nya. Enggak sampai. Bikin prodi-prodi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan berarti bilang filsafat teori itu hilang, tapi menguatkan itu Pak. Mungkin yang berbasis mungkin kewirausahaan tapi berbasis teologi dan semuanya. Nanti kita konsentrasikan. Seperti itu. Mungkin dari sisi mungkin dari teknologi informasinya banyak hal yang kita mau. Mungkin kewirausahaannya. Jadi saya kira kita konsultasi Pak Ketua ya. Nanti. Saya kira itu hal-hal yang perlu kita kembangkan karena kita ini sudah terlanjur besar Pak. Masa kita mau kecil? Ya, terlalu besar kita ini. Apalagi kita didukung oleh gereja. Ini luar biasa. Saya kira Pak Dr. Pak GKKI, Ketua GKI saya kira pasti mendukung ini. Pasti mendukung. Saya kira itu hal-hal yang perlu kami sampaikan dan tentunya selamat kepada para wisudawan luar biasa hari ini. Kita berbahagia semua. Karena sayang sekali dasar kita, pengetahuan, keterampilan, apalagi karakter, saya kira kita sudah dapatkan di sini. Hard skill kita sudah dapatkan. Tentunya perkembangan era sekarang ini luar biasa. Dari detik ke detik, menit ke menit luar biasa perkembangannya. Mari kita ikuti itu. Tapi kita harus ikuti dengan kecepatan. Karena sekarang katanya, kalau orang yang tidak mengikuti perkembangan dengan kecepatan pasti akan tertinggal saat ini. Karena perubahan itu luar biasa. Oleh karena itu, karena kita sudah dasar semuanya, kami sangat mengharapkan bahwa adik-adik sekalian jangan berhenti belajar. Jangan berhenti mengembangkan keterampilan dan karakternya karena itu sesuatu hal yang luar biasa yang kita sudah miliki. Dan tentunya mari menjaga alma mater, itu yang paling pokok. Menjaga alma mater itu dengan suatu prestasi. Ya. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kepada semua para wisudawan untuk berprestasi di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita jangan salah langkah karena itu juga akan merugikan daripada alma mater. Mari semua menjaga hal-hal yang terbaik dan tentunya mari kita kembangkan semua itu. Tentunya kepada para orang tuaku dan keluarga aku, hari ini saya kira kita semua lega. Banyak sekali materi saya kira, uang, beras yang kita korbankan untuk pendidikan anak-anak kita. Tapi semua hari ini kita udah lega Pak, karena bisa mengantarkan anak-anak kita menyelesaikan pendidikan yang baik di kampus yang terbaik ini. Saya kira anak-anak kita karena sudah sarjana, tidak butuh lagi kiriman itu. Tidak usah lagi dikirim-kirimkan itu. Supaya bersemangat, yang belum punya kerja, bersemangat mencari kerja. Ya, Bapak Ibu ya, hentikan itu. Yang dibutuhkan sekarang anak-anak kita tinggal doa. Saya yakin sekali doa daripada orang tua dan keluarga itu menembus langit. Dan insya Allah
akan menghantarkan anak-anak kita untuk mencapai kebahagiaan dan cita-citanya. Oleh karena itu, kepada orang tuaku semua, keluargaku semua, jangan berhenti mendoakan mereka sampai dengan mencapai cita-citanya. Dan kepada adik-adikku semua yang punya pulang kampung, saya kira tidak usah pulang kampung ya kalau di sana kampung tidak membutuhkan adik-adik. Tapi menyebarlah ke seluruh dunia untuk mencari kebahagiaannya. Ya, untuk mencari. Yang punya pulang kampung saya kira tidak usah dulu pulang untuk syukuran, apalagi yang pun bekerja mau pulang kampung syukuran membebani lagi itu orang tua. Jangan pulang syukuran. Yang enak itu, yang bagus itu kita mencari kerja, mungkin tahun depan ya sudah kumpul-kumpul uang, kembali ke kampung syukuran dengan orang tua sambil nikah. Nah itu kebahagiaan yang paling luar biasa bagi orang tua dan keluarga kalau kita kembali syukuran plus nikah. Itu bagus sekali. Saya kira itu hal-hal yang perlu kami sampaikan. Yang penting bagi kita semua semangat karena luar biasa perkembangan era, dan tentunya bagi kita semua adalah bagaimana terus menjaga prestasi dan terus mengembangkan. Insya Allah Tuhan senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Jangan berhenti untuk memberikan kebanggaan kepada Indonesia dan mencintai sumber daya hebat Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selanjutnya, Dr. Andi Lukman MSI menampilkan sebuah lagu. Ini sama-sama ya. Ini masuknya susah. Tunggu dulu. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan kusampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Ya sama-sama yuk. Dengarkanlah kesungguhan ini. Atau berdiri. Berdiri. But something more. Untuk yang pertama dan terakhir, jangan kau tolak aku. Aku ini mempersentimu untuk yang pertama dan terakhir. Tolakkanku Tuhanku, ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu.
Sambutan kelima, Pembimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan oleh Dr. Randa Marlin Narai. Kalau lihat waktu harusnya ini sudah jam makan siang. Tapi rasa lapar kayaknya hilang tadi waktu Pak Kepala LL Dikti menyanyi. Karena ini sekolah teologi ya, biasanya kalau menyanyi selalu lagu-lagu rohani Pak. Ternyata lagu rohana juga sangat dinikmati supaya ada keseimbangan. Sebelum saya membacakan sambutan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Dirjen tidak bisa bersama-sama dengan kita di acara ini karena hari ini dan beberapa hari ke depan, Ibu mendampingi finalisasi penegrian sekolah keagamaan, ada 10 sekolah keagamaan yang akan dinegrikan bersama Menpan RB. Permohonan maaf beliau tidak bisa hadir dan salam hormat serta ucapan selamat beliau untuk acara wisuda hari ini. Baik, saya akan membacakan sambutan dari Ibu Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua STFT Jafrai Makassar, yang kami hormati Kepala LL Dikti Wilayah 9 Makassar, Bapak Dr. Andi Lukman MSI, yang kami hormati Ketua Umum GKII, Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda THM, yang kami CNMA Indonesia, hormati Bapak Dr. Mediantius Tanyit MT, dan juga daerah Sulsel Bara, yang kami hormati Ketua IKA baik pusat maupun Maminasata, yang kami hormati Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Jafrai yang hari ini diwakili oleh Ibu Agatha Mary Chandra SE MSI, yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi teologi di Makassar yang hadir pada saat ini, yang kami hormati hamba-hamba Tuhan, baik perwakilan dari sinode maupun dari gereja-gereja, dan yang berbahagia para wisudawan, orang tua, dan keluarga wisudawan. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Atas kasih dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk menghadiri wisuda sarjana ke-50 dan pasca sarjana ke-36 Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar. Wisuda yang merupakan pencapaian penting dalam kehidupan akademik pribadi seseorang, status sosial keluarga, dan mutu institusi perguruan tinggi yang bersangkutan. Teriring doa semoga para wisudawan, baik sebagai individu, tetapi juga institusi yang mengirimkannya, keluarga-keluarga yang menaruh harapan kepadanya, senantiasa berada di dalam kesuksesan dan kecemerlangan pada pengabdian.
Saudara semua ditunggu sumbangan monumentalnya, terutama sebagai agen yang harus mengusahakan perdamaian dan kedamaian. Sebagai manusia yang iman dan nuraninya melekat di dalamnya, kita semuanya menyadari bahwa kita senantiasa diharapkan beradaptasi dan menjalin komunikasi serta mengusahakan rekonsiliasi demi membela kepentingan publik sebagai yang utama, serta kepentingan bangsa dan peradaban, serta sebagai muara pada akhirnya. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mengemban fungsi pendidikan agama dan keagamaan, memiliki tanggung jawab pembinaan kepada PT KKN dan PT KKS di seluruh Indonesia. Grand Design Pengembangan Pendidikan Kristen 2024-2045 telah disusun, menjadi panduan bagi kita semua untuk mengerahkan semua sumber daya, melakukan semua terobosan dan strategi untuk mencapai visi dan misi tujuan besar itu. Yaitu yang pertama, telah dikembangkan kebijakan tentang internasionalisasi guru, dosen, mahasiswa, peningkatan terus-menerus kesejahteraan bagi guru dan dosen, dengan pemberian tunjangan profesi secara berkala dan memantau secara berkala pula kinerjanya. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi, bantuan penelitian, riset, publikasi, serta penguatan jurnal ilmiah. Penguatan prodi dan institusi dengan akreditasi kerjasama internasional dan pertemuan ilmiah dalam bentuk konferensi internasional secara reguler. Yang kedua, penguatan transformasi digital, yaitu menyelenggarakan pendidikan agama dan keagamaan dengan jangkauan yang lebih luas secara nasional dan menjangkau ranah internasional dengan mutu pendidikan yang lebih maju. Akses, mutu relevansi, daya saing yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas anak bangsa dapat dipacu dengan baik dan bertenaga. Yang ketiga, penguatan integritas nilai religius dan sekular. Institusi pendidikan agama dan keagamaan harus menjadi tempat di mana nilai-nilai moral dan etika diajarkan secara seimbang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sinergi ini akan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Keempat, meningkatkan mutu dosen. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas tenaga pendidiknya. Oleh karena itu, kita harus fokus pada peningkatan mutu dosen melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan profesional, dan peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, tenaga pendidik akan mampu memberikan pendidikan yang bermutu tinggi dan relevan dengan perkembangan zaman. Yang kelima, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pendidikan. Institusi pendidikan harus dilengkapi dengan fasilitas teknologi yang memadai dan tenaga pendidik yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Yang keenam, pendidikan berbasis riset. Mutu lembaga pendidikan harus terus ditingkatkan dengan fokus pada pendidikan berbasis riset. Lembaga pendidikan tinggi harus memiliki sayap penelitian dan pengembangan yang kuat, sehingga akan mendorong inovasi dan pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ketujuh, konsep merdeka belajar harus terus dikuatkan dengan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka secara optimal. Pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan potensi setiap individu, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat. Ini memerlukan kurikulum yang fleksibel dan tenaga pengajar yang mampu menginspirasi, serta memotivasi siswa untuk belajar secara mandiri. Yang kedelapan,
Kemampuan literasi adalah kunci dalam menghadapi tantangan global. Mahasiswa harus dilatih untuk menulis dengan baik, mengungkapkan ide-ide mereka secara jelas dan efektif. Ini akan membantu mereka dalam berpikir kritis dan kreatif, serta mempersiapkan mereka untuk berkomunikasi dengan baik di tingkat global. Yang kesembilan, penguatan pendidikan karakter, terutama yang berbasis moderasi beragama. Selain aspek akademis, pendidikan karakter harus diperkuat. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan karakter akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Dengan mempersiapkan semua aspek ini, kita dapat mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pendidikan Kristen akan terus menjadi pilar utama dalam mencetak generasi yang berkarakter, cerdas, dan siap menghadapi dinamika dunia modern. Akhirnya, selamat kepada wisudawan dan wisudawati sarjana yang ke-50 dan pasca sarjana ke-36. Selamat juga kepada STFT Jafrai Makassar. Terima kasih kepada ketua dan seluruh pimpinan, serta dosen dan tenaga kependidikan yang selama ini telah bekerja dalam memberi bekal berharga bagi para wisudawan untuk berkembang lebih maju dan bermutu di masa depan. Ditjen Bimas Kristen menunggu sumbangsinya yang luar biasa pada akses, mutu, relevansi, produktivitas, dan daya saing untuk bangsa selanjutnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Jakarta 14 September 2024, Direktur Jenderal Dr. Jane Mary Tulung, STH, MPD. Demikian sambutan kami. Menyanyikan Mars Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi oleh Paduan Suara Gita.
kebersamaan, jaya selamanya LLIT 9. Persembahan lagu oleh Jafrai Trinity Orchestra dilanjutkan dengan persembahan lagu oleh Paduan Suara Gita.
rapat senat terbuka ditutup oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai. Hadirin sekalian, dengan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerahnya, maka rapat senat terbuka Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar dalam rangka wisuda sarjana ke-50 dan pasca sarjana ke-36 pada hari ini, Sabtu 14 September 2024, bertempat di Beryl Ballroom Maiko Hotel and Convention Center Makassar pukul 12:26 WITA. Atas nama Ketua Senat Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai Makassar, dengan ini menutup rapat senat terbuka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ketua bersama Senat Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai meninggalkan podium. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian acara wisuda sarjana ke-50 dan wisuda pasca sarjana ke-36 Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jafrai. Atas kehadiran dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sudah.